Proses penyiapan simplisia. Adapun cara penyiapan simplisia dan ekstrak adalah pertama desortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, pengepakan, dan penyimpanan. Masuk kepada sortasi basah, di mana sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing dan bagian tanaman yang tak diinginkan dari bahan simplisia. Kotoran bisa berupa tanaman lain yang mirip bahan yang telah rusak. Bagian tanaman lain yang harus dipisahkan kerikil atau rumput atau gulma. Pemisahan bahan simplisia dari kotoran bertujuan untuk menjaga kemurnian, bisa mengurangi kontaminasi dan mengurangi cemaran mikroba, memperoleh simplisia yang jenis dan ukurannya yang seragam. Proses pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah serta kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan air bersih, air yang berasal dari sumber mata air, air PDAM, air sumur. Khusus untuk bahan yang mengandung zat aktif yang mudah larut air, hendaknya dilakukan pencucian secepat mungkin atau tidak direndam. Kemudian pencucian dilakukan secara cermat untuk bahan yang berada di dalam tanah atau dekat dengan permukaan tanah dan daun yang melekat atau dekat dengan permukaan tanah. Peranjangan. Proses peranjangan ini bertujuan untuk memperkecil ukuran simplisia dan memperluas simplisia. Simplisia ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penghalusan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis pada simplisia akan dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat yang berkhasiat pada simplisia tersebut, di mana yang mudah menguap sehingga dapat mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Peranjangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan pisau yang terbuat dari bahan stainless steel atau bisa juga dengan alat berjang khususnya untuk menghasilkan ranjangan yang seragam. Untuk simplisia sarutan, yaitu dapat digunakan dengan alat penyerut kayu yang bisa diatur ketebalannya. Semakin tipis ukuran hasil ranjangan, maka waktu pengeringannya lebih cepat. Begitupun sebaliknya, jika semakin tebal ukuran ranjangan, maka waktu yang diperlukan untuk pengeringan lebih lama. Untuk bahan simplisia biasanya berupa rimpangan, yaitu jahe, kunyit, temulawak, di mana rimpang kunyit itu dihindari peranjangannya yang terlalu tipis karena dapat menyebabkan berkurangnya minyak astiri yang terkandung dalam kunyit. Rimpang tersebut bahannya yaitu juga dapat daun-daunan seperti daun serai, di mana ukuran ketebalannya harus seragam tergantung pada bagian tubuh tumbuhan yang diiris. Ketebalan simplisia pada umbi dan akar yaitu berukuran sebesar lebih kurang dari 3 mm. Bahan baku berupa daun dipotong secara melintang dengan lebar daun tersebut 42 cm. Kulit batang tersebut juga diiris dengan ukuran 2 x 2 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan pengeringan pada simplisia, pengepakan atau pengemasan pada simplisia sampai pada penyimpanan simplisia. Baik, untuk yang pertama itu ada pengeringan pada simplisia. Nah, pengeringan pada simplisia ini bertujuan untuk mengurangi kadar air agar simplisia yang kita gunakan tadi tidak mudah rusak serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk pengeringan ini juga bertujuan untuk menghentikan reaksi enzimatis dan juga mencegah pertumbuhan kapal, contohnya seperti cacar keramik, serta jamur dan lain sebagainya. Nah, untuk pengeringan ini kita bagi menjadi dua, yaitu pengeringan secara alami, yaitu pengeringan yang kita lakukan secara langsung di bawah panas matahari, dan juga pada pengeringan buatan kita menggunakan oven, uap, panas, atau pengeringan lainnya. Nah, selanjutnya ada pengepakan atau pengemasan pada simplisia. Nah, pengepakan atau pengemasan ini dengan tujuan untuk melindungi simplisia saat pengangkutan atau distribusi serta penyimpanan dari berbagai macam
gangguan antara lain seperti suhu, cahaya, kelembapan, atau pencemaran mikroba, serangga, atau ada hewan lainnya. Nah, untuk pengepakan ini sangat terkait dengan mutu, terkait dengan proses pengangkutan atau distribusi dan penyimpanan pada Simplicia. Nah, untuk pengepakan ini pastinya ada syaratnya. Syarat bahan pengemas yang harus kita perhatikan itu bahan harus bersifat netral dan juga mampu mencegah terjadinya kerusakan fisiologis dan mekanis, dan juga mudah digunakan, harga relatif lebih murah. Nah, selanjutnya ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas fisik dari Simplicia tadi dan kestabilan kandungan senyawa aktif, sehingga dia tuh tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, supaya Simplicia ini tetap tersedia setiap saat apabila diperlukan, serta bisa dijadikan stok apabila hasil panen melebihi kebutuhannya. Terus atau faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pada Simplicia penyimpanan ini, penyimpanan Simplicia itu wadah serta gudang penyimpanannya seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Itu yang harus diperhatikan dalam penyimpanan pada Simplicia.